Review artikel jurnal Superkonduktor Keramik Temperatur Tinggi dipresentasikan oleh saya, Lestari Irene Purba, dosen pembimbing Dr. M. Sontang Sihotang, SSI, MSI, untuk tugas mata kuliah Teknologi Keramik dan Superkonduktor, Program Pasca Sarjana S2 Fisika Universitas Sumatera Utara, Medan 22 Mei 2022. Daftar isi dibagi atas pendahuluan, metodologi, analisa dan pembahasan, keempat kesimpulan. Abstraknya, 1. Sifat superkonduktivitas bahan ditemukan pertama kali oleh Heik Kamerlingh Onnes pada tahun 1911. Onnes menemukan bahwa logam-logam seperti Hg dan Pb resistansi listriknya menjadi 0 apabila didinginkan pada suhu 4,3 Kelvin. Pada keadaan ini logam Hg dan Pb berlaku sebagai superkonduktor. Kedua, superkonduktor merupakan bahan yang dapat mengantarkan arus listrik tanpa hambatan di bawah nilai temperatur tertentu. Suhu ketika suatu bahan superkonduktor mulai mempunyai sifat superkonduktif disebut suhu kritis atau TC. Di bawah suhu kritis, resistansi listrik material turun secara drastis menjadi 0. Yang ketiga, untuk superkonduktor logam, di bawah suhu kritis logam memiliki sifat superkonduktor, sedangkan di atas suhu kritis logam memiliki sifat konduktor. Kemudian pendahuluan, superkonduktor suhu tinggi atau disingkat TC atau HTS secara operasional didefinisikan sebagai bahan yang berperilaku sebagai superkonduktor pada suhu di atas 77 Kelvin. Yang kedua, superkonduktor keramik sekarang menjadi cocok untuk beberapa pengguna praktis, tapi mereka masih memiliki banyak masalah manufaktur dan hanya ada sedikit contoh praktis yang berhasil. Kebanyakan keramik rapuh yang membuat fabrikasi kabel dari mereka sangat bermasalah. Yang ketiga, keuntungan utama dari superkonduktor keramik suhu tinggi adalah bahwa mereka dapat didinginkan dengan menggunakan nitrogen cair, membutuhkan pendingin yang lebih sulit atau kebanyakan helium cair. Metodologinya, superkonduktor keramik, superkonduktor suhu tinggi ternyata berupa perovskite yang cacat, misalnya YbCO, yang ditemukan oleh Chu Ching-Woo S dari Universitas Houston berbentuk 3 kubus perovskite dengan rumus molekul YbA2Cu3O65 yang menunjukkan defisiensi atom oksigen sebagai anionnya, mestinya ada 9 atom. Nama lain untuk YbCO ini adalah 1, 2, 3 menunjukkan perbandingan caca atom Y, Ba dan Cu di dalam kristalnya. Struktur yang demikian memiliki adil yang besar bagi sifat superkonduktivitas suhu yang tinggi. Terbukti senyawa barium bismut oksida buatan AT dan T Bell Laboratorium 1988 cuma memiliki TC sama dengan 30. Senyawa ini tentu saja tidak memiliki atom tembaga sebagai lapisan pengantar elektron. Elektron-elektron juga dalam keadaan berpasangan. Hal ini telah dibuktikan dengan dijumpainya flukson yang merembes di dalamnya. Flukson adalah kuantum flux magnetik dalam superkonduktor. Besarnya kira-kira 2 kali 10 min 15 Weber. Dalam perhitungan besar ini bersesuaian dengan kehadiran partikel bermuatan listrik 2 kali muatan elektron. Dan kemudian superkonduktor temperatur tinggi. Superkonduktor bersuhu kritis tinggi atau sering disebut high TC. Superkonduktor singkatan dari high temperature critical superkonduktor. Superkonduktor jenis ini bersifat superkonduktor pada suhu yang sangat tinggi. Superkonduktor bersuhu kritis tinggi pertama ditemukan pada tahun 1986 oleh IBM, Carl Muller dan John Bednor. Ketiga, hingga tahun 2008 senyawa tembaga dan oksigen tertentu yang disebut cupretes diyakini memiliki sifat superkonduktor pada suhu tinggi, dan istilah superkonduktor suhu tinggi digunakan secara bergantian dengan superkonduktor cupretes untuk senyawa seperti BsCCO dan YbCO. Karakteristik bahan superkonduktor temperatur tinggi. Superkonduktor dengan TC lebih besar daripada 100. Kemudian kedua, isolasi terinjeksi kuasi 2 dimensi. Yang ketiga, panjang koherensi. Superkonduktor pertama ditemukan pada suhu kritis TC lebih besar daripada 7 derajat Kelvin adalah yttrium barium tembaga oksida
proporsi dari 3 logam yang berbeda di dalam superkonduktor YbA2Cu37 berada dalam rasio mol dari 1 ke 2 dan ke 3 untuk masing-masing yttrium ke barium dan ke tembaga. Dengan demikian, superkonduktor khusus ini sering disebut sebagai superkonduktor 123. Pada bulan Februari 1987 ditemukan suatu keramik yang bersifat superkonduktor pada suhu 90 K. Penemuan ini menjadi penting karena dengan demikian dapat digunakan nitrogen cair sebagai pendinginnya. Karena suhunya cukup tinggi dibandingkan dengan material superkonduktor yang lain, maka material-material tersebut diberi nama superkonduktor suhu tinggi. Suhu tertinggi suatu bahan menjadi superkonduktor hingga saat ini adalah 138 Kelvin. Hasil pembahasan superkonduktor keramik temperatur tinggi. Dibagi dua, struktur superkonduktor dengan suhu kritis Tc menyerupai struktur perovskit yang terdistorsi berupa struktur perovskit multilayer dengan oksigen yang kurang. Salah satu contohnya adalah bidang CuO2 yang berlapis banyak dengan superkonduksi yang muncul di antara lapisan ini. Makin banyak lapisan CuO2 positif, makin tinggi Tc-nya. Yang kedua, struktur ini anisotropis pada subkonduksi normal dan superkonduksi. Kemudian keterangannya ada YbCO merupakan superkonduktor pertama yang ditemukan memiliki Tc lebih besar dari 7 pada 7. Yang kedua, unit sel YbA2Cu3O7 terdiri atas 3 elemen pseudokubik perovskit. Yang ketiga, areal kristal oksigen terbentuk ada 4, yaitu O1, O2, O3 dan O4. Yang keempat, kelipatan 3 dari unit sel perovskit menghasilkan 9 atom oksigen, sementara YbA2Cu3 O7 memiliki 7 atom oksigen, sehingga disebut struktur perovskit yang kekurangan oksigen. Kemudian ini tabel superkonduktor bersuhu kritis tinggi, Tc-nya lebih besar pada 77 derajat Kelvin. Kemudian kita berikan Q&A, contoh soal. Yang pertama Q-nya, biasanya pertanyaan, sebutkan keuntungan utama dari superkonduktor keramik suhu tinggi. Jawabnya, superkonduktor keramik suhu tinggi dapat didinginkan dengan menggunakan nitrogen cair. Yang kedua, A. Superkonduktor bersuhu kritis tinggi pertama ditemukan pada tahun berapa? 1986. Yang ketiga, siapa penemu pertama superkonduktor bersuhu kritis tinggi? IBM, Carl Muller, and John Bedros. Yang keempat, kapan pertama kali keramik menjadi superkonduktor pada suhu 90 derajat Kelvin? Pada bulan Februari 1987. Yang kelima, berapa suhu tertinggi suatu bahan menjadi superkonduktor? 138 Kelvin. Kemudian aplikasi superkonduktor keramik di BMKG, yang pertama kabel transmisi, yang kedua open loop pembakaran tanah. Kemudian kesimpulannya, yang pertama, kemungkinan mengembangkan generasi baru transistor menggunakan superkonduktor keramik tipe kedua Tc tinggi dipertahankan pada T lebih kecil daripada Tc yang menjadi non superkonduktor jika medan magnet tertentu B lebih besar dari Bc2 diterapkan, sehingga membuat arus mengalir dari status lurus ke status tidak lurus. Kesimpulan kedua, perangkat transistor CST yang baru diusulkan ini seharusnya untuk bekerja dengan baik sebagai perangkat switching tanpa persimpangan atau lapisan membalik ke kondisi tercapai atau terkontrol melalui perubahan efektif dalam medan magnet eksternal. Yang ketiga, keramik superkonduktor atau transistor CST akan menjadi tanpa beban dan tanpa sambungan, sehingga tanpa difusi printabel atau transistor dikendalikan oleh medan magnet. Kepraktisan perangkat adalah pertanyaan yang berbeda, yaitu biasanya diselesaikan pada waktunya. Tapi tampaknya CST yang diusulkan meskipun kelihatannya spekulatif, setidaknya bekerja pada prinsipnya. Kebangkitan Chiroton yang terlupakan sebagai CST tampaknya penting untuk nanoelektronika. CST bisa menjadi transistor masa depan. Kemudian ini daftar pustakanya, ada dari Robert Boylston and Louis Naked, kemudian dari Jan M. Rabe, kemudian dari Hong Wen Jian, kemudian dari Arthur Beiser, kemudian dari Navneet Gupta dan R.C. Gupta, kemudian ada beberapa dari web. Sekian dan terima kasih.